Ya Pak, sini Pak. Sini Pak. Balik sini Pak. Balik sini Pak. Kamera Pak. Ya. Pak kamera Pak. Ini Pak. Oke. Nah balik sini Pak. Sini, 1, Pak. 2, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Mari bersama-sama kita panjatkan terlebih dahulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia kepada kita bersama. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa menjalankan apa yang menjadi kompetensi dan komitmen kita dalam pengabdian kepada negara dan bangsa dalam kapasitas Bapak Ibu sekalian masing-masing. Atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, tentu saya sebagai pengundang atas nama Forum Penyelamat Hutan Pulau Jawa menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerelaan dan tentu peluangan waktu yang telah disampaikan hingga kehadiran Bapak Ibu pada hari ini. Yang saya hormati, kita banggakan bersama dari unsur pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kabin Dinas Kehutanan dan Reng-Rengan, lalu kemudian yang mewakili Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Dan tidak kalah juga kita tentu berbangga pada hari ini bahwa Bapak Kadipre Peru Perhutani Regional Jawa Barat secara khusus juga meluangkan waktu dan hadir di tengah-tengah kita. Lalu Pak Kadis dan Kadipre saya sampaikan juga, jadi yang hadir tadi sudah bersilaturahmi dari teman-teman para pemerhati dan penggiat lingkungan. Walaupun masih dalam proses SK Pak Gubernur, tapi secara de facto atas binaan Dinas Kehutanan sudah ada kelembagaan forum das kepengurusan yang baru ya. Sambil memperkenalkan Bapak Insinyur Yayat ini. Terima kasih hadir pada hari ini. Kemudian kemudian juga dari Sekar ini Serikat Pekerja dan Ketua Umumnya hadir. Aduh, ini luar biasa juga. Serikat Pekerja Peru Perhutani Pusat Serikat Karyawan. Lalu hadir juga para pemerhati, saya kira para aktivis dari ibu-ibu ya, dan rombongan dari yang tergabung dan para deklarator dari Forum Das, kemudian ini Kang Asep yang memang ini Presiden Asep sedunia Bu ini yang mengawal akhirnya FPHD juga hadir, lalu teman-teman lain yang tentu para senior rimbawan yang tidak pernah berhenti, lalu ada Kang Dadang, ada Pak Iskandar, Kang Imam, mana Kang Imam? Oh, Kang Imam, Mas Indro, dan saya kenalkan juga ini advokasi dari FPHD. Ada Bapak Ibu sekalian yang kalau tidak mengurangi rasa hormat, saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tentunya puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dalam perjalanan Forum Penyelamat Hutan Jawa tepat pada hari ini 2 tahun sebab dideklarasikan di Gedung Indonesia Menggugat pada tanggal 20 Mei. Nanti perjalanannya oleh Pak Sekretaris ya, Kang Tio akan menyampaikan tentang panjang perjalanan Forum Penyelamat Hutan selama ini. Dan tentu hari ini sangat berbangga kami Pak Kadipre berbahagia yang masih dalam kondisi tentu selama ini saling menahan diri, dan kita maklum di dalam suasana perjalanan yang non lingkungan dan kehutanan sangat begitu deras bergulir.
Tapi saya kira kita tunggu aja lah bulan Oktober. Kita mudah-mudahan itu selesai ya, bahwa ada satu era perubahan kepemimpinan nasional kita. Sebagaimana komitmen dari awal bahwa kita berbicara lingkungan, bicara hutan, tidak terhambat oleh sebuah sekat pemahaman atas keterpihakan politik, pemahaman keyakinan maupun dalam sekat-sekat yang lain. Jadi kita semuanya berbicara kemanusiaan, berbicara kelangsungan hidup kita dan lain-lain. Jadi syukur alhamdulillah sekarang ini forum yang mahal buat kami ya, sebab agak susah untuk kita berkomunikasi dalam satu meja. Mudah-mudahan mungkin ada satu pembekalan dari Bapak Ibu sekalian nanti untuk memberikan sebuah muatan bagaimana kita ke depan. Pak Kadipre bersinergi dengan Perhutani, ada Dinas Kehutanan yang terkait, ada BKSDA, ada juga Porumdas, dan komponen-komponen lain yang tentu terkait. Nah, ini sangat luar biasa, jadi mohon Bapak-Bapak tanggung lah kita berembuk. Saya kira ada beberapa hal yang bisa kita diskusikan nanti dalam kesempatan yang berbagai setelah, dan nanti pembekalan mungkin dari teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ucapan terima kasih. Nah, ada beberapa mungkin nanti masukan dan nanti pengarahan dari Pak Kadipre, mohon secara lebih gamblang mungkin bagaimana kebijakan perhutani di Jawa Barat, di Banten, lalu kemudian di pusatnya juga, lalu nanti ada dari Dinas Kehutanan memberikan arahan, kemudian juga dari pihak mungkin teman-teman yang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pada hari ini, alhamdulillah, EPHJ dalam usia yang ke-2 tahun telah mengadakan sebuah syukuran nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, masih sehat. Para pendirinya juga hadir, Kang Acil Bimbo, lalu 2 tokoh-tokoh lain yang terkhusus hari ini yang membanggakan saya sebagai Ketua EPHJ bisa bertemu satu meja dengan pihak yang terkait dengan masalah hutan, baik itu Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, lalu Dinas Lingkungan Hidup, dan lebih khusus lagi Kepala Divisi Regional Perhutani Jabar Banten, ya Kang Teddy. Ya. Alhamdulillah Kang Teddy ya. Alhamdulillah Kang Eka bisa bertemu ya. Dan tentu ini adalah sebuah hal yang luar biasa, dan mari kita bersinergi untuk sama-sama bagaimana menjaga dan memelihara hutan ke depan. Mangga Pak Kang Teddy. Ya, pertama saya mengucapkan terima kasih Kang Eka ya sebagai Ketua EPHJ. Ya, alhamdulillah pada hari ini kebetulan hari ulang tahun yang kedua EPHJ ya. Tentu saja kami mengucapkan selamat karena memang di usia yang kedua tahun sudah cukup banyak perjalanan EPHJ mungkin dari awal bagaimana terkait komitmen dan konsistensi dalam menjaga lingkungan khususnya di Jawa Barat ini ya. Dan kami tentunya berharap bahwa dengan perhutani terutama karena kami juga memang diamanahi oleh negara sebagai pengelola hutan ya, bisa bersinergi dan berkolaborasi. Jadi harapannya bahwa EPHJ menjadi kontrol sosial tentunya bagaimana menjaga lingkungan di Jawa Barat ini terutama hutan gitu supaya tetap bisa lestari. Ini tuh Kang. Ya, saya kira ya, dan kita tentu dalam waktu dekat satu meja dengan Pak Gubernur ya, dinas terkait, lalu BKSDA, mari kita tetapkan, kita tidak harus lagi berdebat tentang istilah mana yang perhutsos, mana yang KHDPK, mana. Saya kira rakyat bingung. Sekarang mana hutan yang ingin ditetapkan sebagai hutan tutupan istilah Olot, lalu hutan lindung, lalu mana yang boleh digunakan atau yang disebut yang boleh digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan saya kira kita tetapkan bersama. Dan setelah itu ya kita sama-sama jaga, karena hutan adalah rumah kita untuk kelangsungan hidup kita dan juga untuk kelangsungan hidup
anak cucu kita ke depan. Hatur nuhun Kang Teddy. Sami-sami Kang Eka, ya, Sampurasun. Ampes. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah pada hari ini kami dalam rangka ulang tahun yang kedua Forum Pengamat Hutan Jawa bisa bersilaturahmi, dan yang lebih bergembira dan bersyukur ini saya di sebelah saya adalah Kang Acil Bimo sebagai salah seorang pendiri senior tokoh kondang budayawan kebanggaan kita yang secara khusus berinisiatif dengan Pak Numan dan beberapa senior lain mendirikan lembaga ini, datang ke notaris dan langsung memberikan sebuah amanat untuk bagaimana pentingnya kita ngejaga lemur pemikiran beliau yang sangat populer dan diimplementasikan dalam rangka menjaga hutan, sebab hutan adalah induk daripada lingkungan dan rumah besar kita bersama sebagai makhluk Tuhan untuk bisa selamat dan berlindung. Tapi waktu itu tidak hanya terbatas hutan di Jawa Barat, tapi juga kesatuan yang menyambung di Pulau Jawa dan Nusantara. Tapi saya ada keterbatasan waktu itu, ya saya kalaupun iya tenaga saya masih dimungkinkan dengan kawan-kawan hutan Jawa. Jadi teman-teman sekalian, lahirnya gagasan Forum Pengamat Hutan ini bukan ecek-ecek atau sembarangan, tapi datang dari sebuah inspirasi dan gugahan daripada senior Pak Kang Acil Bimo diantaranya, Kang Numan Abdul Hakim, dan para aktivis dan senior-senior hutan lingkungan yang lainnya. Nah, mangga Kang Acil, barangkali ada sebuah fatwa ya dari Kang Acil, bagaimana pesan untuk anak bangsa, untuk generasi yang akan datang dalam kaitan dengan hutan kita hari ini. Mangga Kang Acil. Ya, barangkali saya juga memberikan perhatian kepada masalah lingkungan. Karena terus terang aja saya sebagai tukang ngamen, sebagai bimot, ada keterlibatan di dalam masalah lingkungan dulu dengan Kementerian Lingkungan ya. Nah, salah satu dari itu adalah hutan Jawa ini. Dan di Jawa Barat ternyata ada gagasan-gagasan untuk bergerak di sini. Saya bagaimanapun juga harus terlibat membantu. Karena terus terang saja, jangankan hutan, kampung halaman aja kurang cinta perhatian ya dari masyarakat kita. Masyarakat kita tuh itu harus dibangun itu. Ini kewajiban kita semua bersama-sama, khususnya forum-forum intelektual, mengingatkan kembali bahwa kita itu harus cinta, bertanggung jawab, dan memberikan pengabdian yang terbaik untuk masalah antara lain kehutanan ini. Kalau tidak mau kapan? Siapa yang? Kalau kita ini masih mendengar yang dulu-dulu, dan yang sekarang mendengar dari ini. Oleh karena itu, salah satu yang mahal di dalam pertemuan-pertemuan ini adalah bagaimana media menangkap masalah ini dan kemudian membantu mendorong bahwa masalah cinta hutan itu harus menjadi gerakan cinta sosial budaya dan pertanggungjawaban kita sebagai rakyat Jawa Barat. Itu. Ya, saya kira itu intinya bagaimana memberikan sebuah pemahaman dan kesadaran kepada warga bangsa untuk memelihara lingkungan, khususnya hutan, sungai, dan sebagainya. Tentu pendekatannya bukan hanya dari sisi teknokratis atau proyek, tapi yang lebih utama harus gerakan sosial budaya. Gerakan sosial budaya. Jadi ukuran keberhasilan kita di mana rakyat sudah punya kesadaran dan memiliki kesadaran untuk bagaimana mencintai. Saya kira itu yang pesan yang terpenting hari ini. Terima kasih Kang Acil, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.